Puji Tuhan ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi shalom buat kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan saat hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan setiap firman Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita ingat sebuah malam yang biasa di rumah kita. Ada meja makan yang mungkin sudah berantakan usai makan malam. Ada piring kotor, ada sisa-sisa makanan, dan mungkin juga suasana hati yang juga sudah mulai lesu dalam setiap kehidupan kita semua. Lalu kemudian terdengar suara anak kecil, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dia mengatakan, biar aku saja yang cuci Pak, biar aku saja yang cuci Mah. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah suara anak-anak kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, dia mengatakan, Papa tuh sudah capek kerja, biar aku saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada, saya mau mengajak kita semua. Mungkin ada seorang suami juga yang ketika pulang ke rumah melihat istrinya kelelahan, lalu dengan lembut mengambil anak di dalam setiap pangkuan istrinya yang sudah seharian bersama dengan istrinya, dan berkata kepada istrinya, sayang, kamu istirahat saja dulu. Ya mungkin kamu kelelahan, kamu capek, biar aku saja yang gendong. Saudara, di dalam keheningan, momen-momen kecil seperti itulah sebenarnya kemuliaan kerajaan Allah sedang dinyatakan di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kita. Bukan di mimbar yang megah, bukan di dalam acara-acara besar, tetapi justru di dapur yang sempit, di ruang keluarga yang berantakan, dan di sofa mungkin yang sudah usang di dalam setiap kehidupan saudara. Tetapi hari ini firman Tuhan mau mengajak kita untuk melihat, saudara, family, keluarga adalah tempat ladang misi kita yang pertama. Keluarga adalah tempat ataupun ladang misi kita yang pertama. Medan misi kita yang pertama bukan di ujung dunia, tetapi di seberang meja makan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Satu kali seorang anak ditanya, nak, bagaimana kamu tahu bahwa Allah itu nyata? Lalu kemudian anak itu menjawab dengan polos, karena saya mengenal dia melalui mama dan papa saya. Saudara, jawaban yang benar-benar mengguncang setiap hati kita semua. Jawaban itu menusuk sekaligus menyadarkan kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya di dalam setiap kehidupan kita semua, dunia mungkin tidak pernah membaca Alkitab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi mereka bisa membaca kehidupan kita semua. Mereka dapat melihat kitab yang terbuka di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan Alkitab yang paling sering mereka baca, saudari, di dalam setiap kehidupan ini adalah kehidupan keluarga kita. Apakah yang mereka baca? Apakah mereka melihat kesibukan yang gersang di dalam setiap kehidupan kita dan keluarga kita? Atau amarah yang meledak-ledak? Atau individualisme di mana setiap orang sibuk dengan gadgetnya masing-masing di dalam setiap kehidupan kalian semua? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak pada kesempatan saat hari ini supaya saudara merenungkan baik-baik. Apakah mereka melihat sebuah komunitas kecil yang aneh tetapi penuh dengan kasih, yang unik tapi penuh dengan pengampunan, saudara, penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan sukacita di dalam setiap kehidupan keluarga tersebut? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga kita adalah surat Kristus yang terbuka, dibaca oleh tetangga, dibaca oleh teman sekolah, dibaca oleh teman kuliah, dibaca oleh teman bisnis, dibaca oleh karyawan-karyawanmu, dibaca oleh setiap rekan kerjamu. Hari ini Tuhan ingin menulis ulang surat itu dengan tinta Roh Kudusnya di dalam setiap hidup saudara. Ada sebuah pertanyaan yang penting untuk kita renungkan saat hari ini. Jika besok semua anggota keluarga kita diadili di pengadilan dunia karena bukti-bukti bahwa kalian adalah orang Kristen, akankah ada cukup bukti untuk memvonis kita semua? Bukti apa yang akan kalian tunjukkan di dalam setiap kehidupan kalian semua? Bukan sertifikat baptisan, bukan kartu anggota gereja, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi bukti
ada kehidupan yang penuh dengan kasih. Ya, di chat-chat kita semua, di rekaman kamera yang menunjukkan kerendahan hati. Ada testimoni tetangga tentang kemurahan hati kalian semua. Saudara, ada cerita anak-anak tentang betapa papa dan mamanya saling mengasihi, saling melayani, saling mencintai dalam setiap hidup mereka. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan bukanlah serangkaian kegiatan agama. Kekristenan adalah kehidupan yang diubahkan oleh Yesus Kristus. Dan kehidupan yang diubahkan itu harusnya yang paling nyata, yang terlihat di tempat kita paling sering meletakkan setiap topeng kita semua, yaitu di dalam rumah kita sendiri. Di dalam rumah kita sendiri. Mari buka hati kita semua untuk kebenaran ini dalam setiap kehidupan saudara. Saya mau mengajak kita untuk merenungkan supaya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, menghidupkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam keluargamu sehari-hari. Menghidupkan nilai-nilai kerajaan Allah. Bagaimana saudara dapat melayani, mengerti nilai dari setiap pelayanan, mengerti nilai dari kerendahan hati, mengerti nilai dari kemurahan hati, dan itu menjadi kebiasaan atau DNA dalam setiap interaksi keluarga-keluarga kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai seorang hamba Tuhan, saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua. Mari kita renungkan setiap kebenaran ini di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan hendaklah kamu berterima kasih. Hendaklah firman Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa oleh Dia. Saudara, apa jadinya jika kita bisa mengalami suasana kerajaan Allah, bukan hanya di gereja pada hari Minggu, tetapi di ruang keluarga kita setiap hari, dari Senin sampai Minggu, dalam setiap kehidupan kita semua. Jika nilai-nilai surgawi seperti melayani, seperti kerendahan hati, seperti kemurahan hati, itu menjadi bahasa, ya, bahasa ibu atau bahasa sehari-hari yang otomatis digunakan oleh setiap keluarga-keluarga ataupun anggota-anggota keluarga kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudari yang terkasih, keluarga adalah miniatur gereja. Keluarga adalah miniatur dari gereja. Keluarga adalah laboratorium iman yang pertama dan yang utama. Di sanalah teori teologi kita semua diuji. Di sanalah Bapak Ibu Saudari nilai-nilai kerohanian kita ditempa di dalam setiap kehidupan kita semua. Tuhan tidak memanggil kita untuk hanya menjadi rohani di luar rumah, tetapi justru untuk menjadikan rumah kita sebagai benteng pertama dari iman kita semua. Bapak Ibu, khotbah hari ini saya mau mengajak kita semua. Saya mau mengajak saudara dan saya untuk mengetahui bagaimana kita dapat membangun budaya keluarga yang secara sengaja saudara dan saya menghidupkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam keseharian saudara. Yang pertama kita mau belajar, saudara, pahamilah ya dasar teologisnya, bahwa keluarga adalah medan peperangan rohani yang utama. Keluarga adalah medan peperangan rohani yang utama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, budaya dunia kita sering mengajarkan nilai-nilai yang bertolak belakang dengan nilai kerajaan Allah. Ada individualisme. Kalau dunia mengajarkan Bapak Ibu saudari, aku yang utama. Dunia mengajarkan kesombongan. Dunia mengajarkan pamer.
Dunia mengajarkan gengsi di dalam setiap kehidupannya. Dunia mengajarkan kekikiran, kikir, menjadi orang kikir. Milikku ya adalah milikku. Kamu jangan ganggu-ganggu milikku, karena ini milikku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24, itu menunjukkan rancangan Allah yang ideal untuk keluarga, untuk kesatuan, untuk keintiman, untuk kemurnian di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Allah merancang keluarga yang ideal supaya saudara bisa bersatu di antara anggota-anggota keluarga itu. Ada kesehatian yang dibangun, ada kedekatan ya yang dibangun di dalam setiap anggota-anggota keluarga, dan tentunya ada ketulusan kemurnian di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kita semua. Bapak Ibu, di dalam Yosua 24 ayat 15 itu menegaskan bahwa keluarga adalah tempat di mana komitmen kepada Tuhan itu dinyatakan. Yosua mengatakan kepada bangsa Israel pada saat itu, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal yang sama Pastor Deso mau mengajak setiap kehidupan saudara dan saya. Mari kita berkomitmen kepada Tuhan. Nyatakan di dalam setiap kehidupanmu, aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, jangan nanti ketika nanti sudah menjadi benang kusut, ya, nasi sudah menjadi bubur, baru kemudian saudara datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, dalam segala kondisi, saya mau mengajak latilah keluargamu, latilah pribadimu untuk mencari Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, baik dalam keadaan baik, baik dalam keadaan pahit di dalam setiap hidup saudara. Latilah diri kita, latilah keluarga kita semua. Berkomitmenlah seperti Yosua berkomitmen, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, di dalam Efesus 5 ayat 21, ya, itu memberikan blueprint untuk hubungan keluarga yang seharusnya semua ditundukkan kepada Kristus. Semua dimulai dari saling merendahkan hati. Semua dimulai dari saling merendahkan hati di antara saudara dan saya, di antara setiap anggota-anggota keluarga kita. Jadi sebelum kita menerapkan nilai-nilai kerajaan, kita harus menyadari bahwa kita ini sedang berperang melawan nilai-nilai dunia. Saudara, kita harus secara sengaja, secara proaktif untuk memilih, untuk menjadikan Yesus sebagai kepala keluarga kita semua. Dan ini dimulai dari doa bersama, pengakuan dosa, saling mengampuni, berkomitmen, ya, sebagai orang tua untuk memimpin keluarga ke arah kepenuhan Kristus. Ya, kita sebagai orang tua wajib, Bapak Ibu Saudari, membawa seluruh keluarga kita untuk datang ke arah kepenuhan Kristus. Kita punya tugas sebagai orang tua seperti itu. Bukan hanya memberi makan, menyekolahkan anak-anakmu, itu baik, itu bagus, Bapak Ibu Saudari. Tetapi Bapak Ibu Saudari, saya mau mengajak untuk saudara dan saya memimpin keluargamu, mengarahkan keluargamu untuk datang kepada Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan mereka semua. Mengajarkan nilai-nilai kebenaran kepada setiap keluargamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ayo, keluarga adalah medan peperangan rohani yang utama. Keluarga bukanlah sekedar unit sosial, tetapi merupakan institusi pertama yang Allah dirikan. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24, institusi atau lembaga yang pertama yang Allah dirikan adalah keluarga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudari, keluarga harus menjadi front line atau garis depan di dalam setiap pertempuran antara nilai-nilai kerajaan Allah dan nilai-nilai dunia. Keluarga harus menjadi garis depan pertempuran itu untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah, bukan gereja. Ya, ada orang-orang tua berharap anak-anaknya dapat memiliki kehidupan yang baik, mengasihi Tuhan, ya, dengan membiarkan anaknya datang ke sekolah minggu dalam setiap hidup mereka. Tetapi orang tuanya tidak mau datang kepada Tuhan. Saudara, mereka berpikir bahwa pelayanan di sekolah minggu, pelayanan di gereja itu bisa mengubah setiap kehidupan anak-anak mereka. Bapak Ibu Saudari, kalau hanya demikian, saudara keliru. Saudara, kita perlu berkolaborasi dengan gereja, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan pada saat hari ini,
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalianlah sebagai keluarga yang bertempur ya di garis depan di dalam pertempuran antara nilai-nilai kerajaan Allah dan nilai-nilai dunia. Saudara, iblis sangat ingin merusak setiap fondasi-fondasi keluarga. Karena jika keluarga hancur, maka gereja, maka masyarakat juga akan runtuh di dalam setiap kehidupannya. Nilai-nilai akan rusak di dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, Yosua 24 ayat 15, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini menunjukkan komitmen kepada Tuhan harus dinyatakan pertama-tama di dalam rumah, bukan di gereja, bukan di luar rumah, tetapi pertama-tama di dalam rumah. Saudara harus menunjukkan komitmen kepada Tuhan di dalam rumah. Yang saudara harus nyatakan itu. Sebagai suami, carilah Tuhan, berdoalah setiap hari. Sebagai istri, carilah Tuhan, berdoalah setiap waktu di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan sebagai anak-anak atau orang-orang muda, datanglah kepada Tuhan. Berkomitmenlah untuk mencari wajah Tuhan sejak kalian muda di dalam setiap kehidupan kalian semua. Efesus 5 ayat 21 mengajak saudara, memerintahkan kita semua untuk merendahkan dirimu seorang kepada yang lain. Ini menjadi dasar bagi semua hubungan keluarga, baik suami kepada istri, baik orang tua kepada anak. Anak itu titipan Pak Bu, tetapi berapa banyak orang tua yang tidak memahami peran mereka. Berapa banyak orang tua, Bapak Ibu Saudari, yang gagal mendidik setiap anak-anak mereka. Karena mereka tidak punya hal ini di dalam setiap hidup mereka. Karena mereka tidak pernah membawa anak-anak mereka untuk datang kepada Tuhan. Di dalam setiap doa-doa, di dalam merenungkan firman Tuhan. Mereka hanya memberikan gadget setiap hari. Memberikan gadget. Yang penting dia tidak mengganggu kehidupan saya. Yang penting saya kasih gadget saja. Saudara, hati-hati dalam setiap kehidupanmu. Saya mau mengajak kita semua, keluarga itu adalah medan peperangan rohani yang utama. Jangan menunggu sampai masalah besar di dalam setiap kehidupan keluargamu baru datang kepada Tuhan. Jangan menunggu sampai nanti perselingkuhan terjadi baru kamu datang sama Tuhan. Jangan sampai nunggu anakmu memberontak baru kamu datang sama Tuhan. Jangan tunggu sampai orang tuamu bercerai baru kamu datang sama Tuhan. Jangan tunggu sampai orang tuamu sakit baru kamu datang sama Tuhan. Bapak Ibu, datanglah dari sekarang. Datanglah dari sekarang. Latihlah dirimu. Lagi ada masalah ataupun tidak ada masalah, datanglah mulai dari sekarang. Sehingga kita sadar, jangan sampai nanti seperti benang kusut baru saudara konseling datang ke gereja, baru saudara datang sama Tuhan. Saudara, kenapa sih gak datang dari sekarang kepada Tuhan? Jangan sampai terjadi kekusutan itu dalam setiap keluarga. Pendeta itu hanya bisa mendoakan. Saudari, kalau terjadi kekusutan di dalam rumah tangga, suamimu melirik yang lain, istrimu melirik juga yang lain, ya lebih pentingin pekerjaannya daripada dirimu. Saudara, kenapa sih gak datang dari sekarang-sekarang? Kenapa sih gak datang dari awal-awal pernikahanmu? Kenapa sih lebih suka jalan-jalan kalau hari Minggu? Bukan cari Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Kenapa sih Bapak Ibu Saudari? Ayo, saya mau mengajak sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang sahabat daripada kalian semua. Jangan menunggu sampai masalah besar baru kita sadar. Anak sudah terkena narkoba baru kita sadar. Anak sudah terkena free sex, sudah menghamili anak orang baru kita sadar. Saudara, kita harus secara sengaja aktif membangun benteng iman di dalam keluarga. Kitalah yang harus secara sengaja, hai parents, hai orang tua. Ayo, kalian bisa memasang ayat-ayat firman Tuhan ya di pintu rumah, di kulkas, di dinding rumah sebagai pengingat visual bahwa di rumah ini yang bertahta adalah Tuhan. Di rumah ini tokoh utamanya adalah Yesus. Bapak Ibu, ayo jadikan iman kita sebagai pembicaraan yang normal di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Bicara tentang Tuhan tidak hanya saat ibadah minggu, bukan hanya saat doa makan, tetapi dalam percakapan sehari-hari. Saudara perlu datang kepada Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Jadikan imanmu sebagai pembicaraan yang natural, yang tidak dipaksakan, tetapi natural, normal, yang saudara bicarakan.
Saat kalian melihat pemandangan yang indah, lagi jalan-jalan, lagi nonton bioskop, ya Bapak Ibu Saudari, katakan kepada setiap anggota-anggota keluarga kita, lihatlah bagaimana Tuhan menciptakan setiap karyanya ini. Langit yang cantik, pantai yang indah, pegunungan yang begitu indah. Ketika kita menatap itu semua, saudara katakan, lihatlah bagaimana Tuhan menciptakan keindahan-keindahan ini untuk kemuliaan namanya. Saat kita menghadapi kesulitan, saat kita menghadapi pergumulan, badai kehidupan, katakanlah, ayo kita berdoa dan serahkan ini kepada Tuhan. Kita percaya badai pasti berlalu. Ya Bapak Ibu Saudari, masalah pasti berlalu di dalam setiap kehidupan saudara, karena kasih setianya yang memampukan setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sadari bahwa tayangan dari televisi, media sosial, lagu-lagu populer seringkali membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan Kristus. Saudara dapat mendiskusikan hal ini dengan keluarga-keluargamu. Ya, ada orang-orang muda yang begitu Bapak Ibu Saudari tergila-gila dengan band-band luar negeri, tergila-gila dengan artis-artis di dalam setiap hidup mereka. Saudara, saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua. Mungkin ketika kalian lagi nonton, ya, lagi nonton film apapun, ya, dalam setiap kehidupan kalian, baik di rumah, tayangan bioskop, saudara bisa tanyakan kepada anak-anakmu, menurut kamu nak, nilai apa coba yang dijual oleh film ini? Apakah ada nilai yang kamu dapatkan dari setiap tontonan-tontonan yang kita nonton bersama-sama? Apakah itu sesuai dengan nilai yang kita percaya sebagai keluarga Kristen? Saudara diskusikan hal-hal yang ini, ya, hal-hal yang menarik tentunya, yang saya coba sampaikan. Jadikan iman sebagai pembicaraan yang normal di dalam setiap hidup saudara. Ini poin pertama. Saudara, hidupkanlah nilai-nilai kerajaan Allah dalam keluargamu masing-masing, dalam keluargamu sehari-hari. Yang kedua, Pastor Ndeso mau mengajak pada kesempatan pagi hari ini, supaya saudara dan saya mengenakan nilai-nilai kerajaan, ya, dari teori kepada praktek setiap hari. Dari teori kepada praktek setiap hari. Saudara, di dalam Kolose pasal 3, Rasul Paulus menggunakan kata kenakanlah. Ya, tadi kita baca di awal. Itu adalah kata kerja yang aktif dan sengaja. Seperti kita memilih baju. Ya Bapak Ibu Saudara yang akan kita pakai pagi hari. Kita harus dengan sengaja mengenakan baju itu dalam setiap kehidupan kita semua. Sehingga tubuh kita tidak kelihatan ketelanjangannya. Saudara, kita mengenakan baju karena kita memilih untuk mengenakan. Ada tindakan yang disengaja, ada tindakan yang aktif untuk kita mengenakan baju. Demikian juga dengan nilai-nilai kekristenan. Saudari, ketika Paulus mengatakan kenakanlah, maka Bapak Ibu Saudari, kita harus dengan sengaja mengenakan nilai-nilai ini dalam interaksi keluarga kita semua. Yang pertama apa? Saudara, kenakanlah melayani. Melayani. Saudara, inilah keteladanan Kristus. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di dalam Yohanes pasal 13 saudara akan menemukan kisah itu. Sebuah tindakan yang mungkin pada saat itu tindakan yang hina. Saudari dikasih oleh Tuhan, ya, membasuh kaki orang pada zaman itu. Tetapi dia berkata, aku memberikan keteladanan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Mungkin kita bukan membasuh kaki orang-orang di dalam setiap kehidupan kita semua, tetapi yang kita belajar adalah sikap kerendahan hati. Amin. Sikap kerendahan hati untuk melayani sesama. Saudara, yang terbesar di antaramu bukan yang dilayani, tetapi yang terbesar di antaramu, kata Tuhan, merekalah yang melayani. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Kenakanlah nilai pelayanan atau melayani di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, ketika kita melayani di dalam setiap kehidupan keluarga kita, itu bukan hanya tugas papa, bukan hanya tugas mama, bukan hanya tugas mbak, ya, asisten rumah tangga. Tetapi buatlah budaya di mana anggota keluargamu melihat kebutuhan. Mereka bergerak untuk menolong tanpa disuruh, untuk merapikan rumah tanpa disuruh, untuk mencuci piring tanpa disuruh. Bapak Ibu Saudari, ada bagiannya nanti, oh bagian cuci piring mungkin papanya,
Mungkin membersihkan rumah nanti mamanya, atau sebaliknya nanti anak ini membersihkan yang ini, merapihkan mainannya. Nanti kalau punya kakak, kakak bisa membantu adik yang ngerjain PR. Saudara, ini melatih setiap orang untuk tidak hidup bagi dirinya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, itulah saudara diajar untuk melayani di dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, buatlah sistem dalam setiap keluargamu, roster untuk melayani, ya. Di rumah kira-kira saudara bisa merotasi siapa saja yang bisa melayani. Saudara bisa ganti, hari ini nanti yang cuci piring adalah kakak, hari ini nanti yang cuci piring adalah abang, nanti hari ini nanti papa, nanti hari ini kita bersama-sama, dan lain sebagainya. Dirotasi, bukan sekedar Bapak Ibu Saudari tugas piket, tetapi dengan spirit bahwa ketika kita membersihkan kamar kita, atau kamar adik kita, kamar kakak kita, kamar orang tua kita, atau kamar anak-anak kita, itu adalah bentuk melayani seperti Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayo orang tua, kalian juga ikut dalam roster ini untuk memberikan keteladanan, untuk memberikan contoh, bukan hanya nyuruh-nyuruh saja. Ya, kita bisa merapikan apa yang bisa kita rapikan, dimulai dari rumah kita semua. Saudara, inilah yang bisa kita praktekkan di dalam setiap kehidupan kita semua, dengan mengenakan nilai-nilai pelayanan dalam setiap hidup saudara. Salah satunya adalah melayani, yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita belajar mengenakan nilai-nilai yang sudah Tuhan berikan di dalam Kolose pasal 3, yaitu kerendahan hati. Saudara, Yesus sendiri di dalam Filipi pasal 2 sampai ayat 5 sampai ayat yang ke-8, saudara, itu menggambarkan Kristus yang tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Saudara, Yesus saja memiliki kerendahan hati di dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam setiap hidup saudara dan saya, ada budaya untuk bisa mengucapkan mungkin 3 kata yang paling sulit dan paling powerful. Apa itu? Saudara, belajarlah mengucapkan hal ini. Aku salah, maafkan aku ya. Papa salah, maafkan papa ya. Mama salah, maafkan mama ya. Kakak salah, maafkan kakak ya. Abang salah, maafkan abangnya. Saudara, budayakan 3 kata ini dalam setiap hidup saudara, atau kalimat ini. Ketika kita salah, kita minta maaf. Ketika kita salah, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita cepat-cepat datang kepada orang, ya, di dalam setiap anggota keluarga kita itu, dan kita meminta maaf. Saudara, ini wujud daripada kerendahan hati, ya. Rendah hati itu mengakui bahwa kita ini tidak selalu benar. Orang tua pun harus berani minta maaf kepada anak-anak ketika kalian salah. Ini bukan melemahkan wibawa kalian sebagai orang tua, justru menguatkannya dengan wibawa yang berdasarkan kasih dan kejujuran. Amin. Dan banyak orang tua yang gak mau salah, yang gak mau minta maaf di dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi saya mau menyampaikan pada saat hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika kita minta maaf kepada anak-anak kita, kepada siapapun di keluarga kita, itu bukan melemahkan wibawa kita semua sebagai orang tua. Justru itu menguatkannya dengan wibawa yang berdasarkan kasih dan kejujuran, bahwa kamu sebagai orang tua memiliki kerendahan hati di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Praktekkan setiap budaya untuk meminta maaf dengan spesifik. Tidak hanya maaf ya, maaf ya. Maafnya apa? Salahnya apa? Kenapa kamu minta maaf? Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, misalkan ya, saya sebagai orang tua salah. Nah, maaf ya, Papa minta maaf. Tadi salah sangka dan membentakmu, ya, karena Papa tadi lagi capek. Tapi itu juga bukan alasan. Papa minta maaf ya. Itu salah satu contoh. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita untuk meminta maaf, supaya Tuhan memampukan kita supaya lebih sabar.
Ini mengajarkan bahwa kerendahan hati adalah kekuatan. Berapa banyak parents, orang tua yang tidak mau meminta maaf. Karena mereka berpikir meminta maaf itu adalah kelemahan. Mengurangi wibawa sebagai orang tua. Ya Bapak Ibu Saudari, padahal ketika saudara dan saya meminta maaf, saudara sedang mengajarkan nilai-nilai kerendahan hati. Itu sebenarnya kekuatan, bukan kelemahan. Yang setuju katakan amin. Ini poin yang kedua. Saudara diajak untuk mengenakan nilai-nilai kerajaan di dalam setiap kehidupan saudara. Yang ketiga, saudara, ya, ketika saudara tadi diajar untuk melayani, saudara dan saya diajar untuk memiliki kerendahan hati. Dan yang ketiga, saudara diajar untuk bermurah hati. Saudara, Kristus sendiri, ia tidak menyayangkan nyawanya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kata Roma 8 ayat 32. Saudara, kemurahan hati Allah adalah kemurahan yang rela berkorban. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar bermurah hati. Mari kita belajar bermurah hati, melampaui uang, melampaui kehidupan itu Bapak Ibu Saudari. Ketika kita bermurah hati bukan hanya uang, itu adalah tentang waktu, tentang perhatian, tentang pujian, tentang pengampunan. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua sebagai papa, sebagai bapak-bapak, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri. Ayo saudara bermurah hatilah. Ajarkan keluargamu bermurah hati di dalam setiap waktu yang mereka miliki. Di dalam setiap perhatian yang harus mereka berikan kepada adik mereka, kepada kakak mereka. Berikan pujian kepada anak-anak kita. Berikan pengampunan ketika mereka salah. Baik orang tua kepada anak-anak. Termasuk ingat baik-baik anak-anak kepada orang tua. Ya saudara, waktu kita kecil, ketika kita salah sebagai anak, orang tua itu bisa mengampuni kita berkali-kali loh Pak Bu. Ya. Ketika kita sebagai anak mereka, kita salah melakukan dari zaman kita kecil, remaja, dewasa. Wah, ketika kita salah diampuni berkali-kali sama orang tua. Tetapi ingat anak-anak, ketika nanti kalian sudah dewasa, kalian melihat kekurangan orang tua, melihat kesalahan-kesalahan mereka, belajarlah untuk mengampuni. Sama seperti orang tua yang mengampunimu berkali-kali. Ketika nanti kalian melihat kesalahan-kesalahan orang tuamu, belajarlah untuk mengampuni berkali-kali juga. Karena banyak anak-anak ketika mereka melihat ya setiap kegagalan, kesalahan orang tua mereka, mereka mulai rekam. Mereka mulai membenci setiap kehidupan orang tua mereka. Saudara ini dikasih oleh Tuhan, tidak ada kata minta maaf atau ya tidak ada untuk memberikan pengampunan kepada orang tua mereka. Padahal yang dilihat paling juga cuma 1 sampai 2 perbuatan. Atau paling banyak 5 perbuatan. Saudara, tapi berapa banyak mereka orang tua mengampuni saudara dari sejak kecil sampai saudara dewasa. Amin. Saudara, mari kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Maka saya sampaikan murah hati pun juga melampaui uang. Ya Bapak Ibu Saudari, mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar untuk ajarkan setiap anak-anak kita untuk mulai berbagi dalam setiap hidup mereka. Mungkin berbagi mainan, berbagi makanan tanpa disuruh. Ya Bapak Ibu Saudari, kita dapat mengundang setiap orang-orang ke rumah kita, keluarga-keluarga kita semua untuk menikmati hidangan makan malam. Ya, hidangan makan siang. Ayo yuk makan yuk di rumah yuk. Ada makanan aku sudah masak yuk. Mau makan di rumah yuk. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo kita belajar bermurah hati di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang bisa kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, apa yang bisa kita lakukan? Waktu tadi. Ya, saudara, belajarlah untuk screen free time di dalam setiap hari-harimu. Ya, ada hari-hari di mana saudara dan saya punya screen free time yang seringkali kita menggeser-geser layar handphone kita semua, scroll. Saudara, ada waktu-waktu kita free time terhadap itu semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Di mana setiap anggota keluarga benar-benar hadir. Untuk apa? Untuk bercengkrama satu dengan yang lain. Ya Bapak Ibu Saudari, untuk ngobrol.
Gimana kamu sepanjang minggu? Atau hari ini gimana? Apa yang kamu lakukan? Benar-benar Bapak Ibu Saudara, screen free time ini kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita semua. Karena saudara dan saya mau bermurah hati, mau memperhatikan, care, peduli kepada mungkin orang tuamu. Kali-kali saudara mungkin yang sudah menikah, saudara telepon, ya, atau saudara kuliah jauh, saudara telepon orang tuamu, "Mah, Pak, gimana kabar Papa Mama? Oh puji Tuhan, aku sepanjang minggu ini, wah aku punya dosen yang bagus, teman-teman yang baik. Aku ngerjain kemarin ujian dan lain sebagainya." Saudara, ayo bercengkrama satu dengan yang lain. Daripada saudara scroll-scroll saja dalam setiap kehidupan saudara. Itu dengan waktu. Dengan harta gimana? Saudara sediakan celengan keluarga untuk menabung bersama-sama. Untuk memberi kepada orang-orang yang membutuhkan di dalam setiap kehidupan saudara. Saya sudah sampaikan, ya Bapak Ibu Saudara, dengan hartamu saudara dapat memberi, ya bukan hanya kepada gereja. Sekali lagi garis bawahi, bukan hanya kepada gereja, tetapi kepada orang-orang yang membutuhkan di dalam setiap kehidupan saudara. Kemana Roh Kudus menuntun setiap hati, kemana pikiranmu saudara, Roh Kudus tuntun saudara, arahkan setiap pemberian-pemberianmu kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin ada orang yang membutuhkan untuk bayar sekolah. Mungkin ada orang-orang yang membutuhkan untuk apa Bapak Ibu Saudari, untuk makan. Sekedar makan, mereka tidak sanggup makan. Mungkin ada orang-orang yang usaha, terus kemudian mereka menjual keripik 3.000, 5.000. Saudara beli 50.000, 100.000 tanpa minta kembalian. Karena saudara tahu Roh Kudus menggerakkan hati saudara untuk menolong pribadi itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita belajar. Kalau saudara tergerak memberi kepada Tuhan, bukan hanya di dalam gereja, tetapi kepada setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Termasuk saluran channel-channel penginjilan, seperti di channel Pastor Ndeso. Bapak Ibu, saya mau mengajak saudara dan saya, libatkan setiap anggota keluarga kita semua. Untuk memutuskan, untuk memberi, untuk berbagi bersama-sama. Kepada siapa kita memberi? Kepada panti asuhan, ya, kepada panti jompo yang memang saudara rindu. Kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama sediakan celengan keluarga untuk menabung bersama-sama. Papa menabung, mama menabung, anak-anak menabung. Nanti setiap bulan kita berbagi, ini kita bagi sama siapa nih? Apa kepada pengamen, kepada orang-orang yang minta dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ayo dengan harta kita belajar juga bermurah hati. Tadi kita diajar dengan waktu kita bermurah hati. Dengan harta kita juga bermurah hati. Saudara punya gaji, sisihkan. Ya, saudara bisa persepuluhan, silakan saudara persepuluhan. Ya, jangan pusingin dengan perdebatan di luar sana, boleh atau tidak boleh. Kalau saudara terberkati dengan persepuluhan, lakukan itu setiap bulan dalam setiap hidup saudara. Kalau saudara tidak terberkati dengan kata persepuluhan, karena saudara terlalu kritis dan lain sebagainya, saudara gunakan, pakai kata 3%. 7%, 11%, 20%, sisihkan. Dari setiap pendapatan-pendapatanmu yang kau dapatkan itu, sisihkan untuk pekerjaan Tuhan. Jangan menjadi pribadi yang kikir. Saudara doakan kepada Tuhan, Tuhan aku rindu untuk menyisihkan untuk pekerjaan Tuhan. Supaya berita Injil tersiarkan sampai ujung-ujung bumi. Baik itu melalui gereja, baik itu melalui channel-channel penginjilan di mana saudara terberkati di dalamnya. Saudara sisihkan, doakan kepada Tuhan, minta nilainya. Bukan berarti saudara enggak memberi. Minta nilainya, kembalikan milik Tuhan dalam setiap hidup saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara ingat, saudara diberikan 100. Ya, bukan hanya 10 itu milik Tuhan, tetapi 100-100-nya itu milik Tuhan loh. Ya, ingat baik-baik, kita pengelola. Kita hanya pengelola saja. Kalau 100-100-nya diambil karena saudara tidak dipercaya, aduh Bapak Ibu Saudari, repot deh, capek deh ya. Kalau diambil karena saudara tidak dipercaya. Maka kita dipercaya atau belajar bisa dipercaya oleh Tuhan dalam menyisihkan setiap apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada setiap kita semua. Dengan kata-kata, saudara juga bisa ya menjadi orang yang bermurah hati. Bisa memberi pujian, memberi ucapan terima kasih. Thanks ya. Ya kalau saudara nyuruh anak, terima kasih ya nak, terima kasih ya abang, terima kasih ya kakak, terima kasih ya adik. Ya, kita juga terima kasih sama anak-anak kita juga kita ajar. Terima kasih ya ma, terima kasih ya sudah membelikan aku ini. Saudara, ajar, biasakan memberi pujian, biasakan memberikan ucapan terima kasih.
Terima kasih ya kamu sudah belajar dengan rajin. Kamu sudah dapat ranking 3, ranking 2. Jangan anak sudah dapat ranking Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian orang tua, belum dapat ranking 1. Kamu ini malas padahal sudah dapat 3 besar. Masih saja orang tuanya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak memberikan pujian. Masih memberikan kritisi di dalam setiap kehidupan orang tua kepada anak-anak. Ayo kita juga belajar. Ucapkan terima kasih buat setiap kehidupan anak-anak kita semua yang sudah membantu menolong saudara. Amin. Biasakan memberi pujian, biasakan memberi ucapan terima kasih kepada setiap mereka. Saudara, itu pun kita dilatih untuk bermurah hati di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ayo saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak pada kesempatan pagi hari ini atau saat hari ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang kedua, bagaimana saudara dan saya diajak untuk mengenakan nilai-nilai kerajaan Allah. Ya, baik itu ya Bapak Ibu Saudari melayani, kerendahan hati, bermurah hati. Dan yang terakhir, poin yang ketiga, saudara, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan baik-baik di dalam setiap kehidupan kita semua. Ayo belajar membangun lingkungan yang memampukan kita semua. Ya saudara dan saya, belajarlah untuk membangun di dalam setiap kehidupan saudara sehingga saudara dapat dimampukan setiap hari. Dengan apa kita dimampukan? Yaitu dengan firman, dengan doa, dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, nilai-nilai kerajaan tidak akan tumbuh subur di tanah yang gersang. Ingat baik-baik. Nilai-nilai kerajaan Allah tidak akan pernah subur, ya, tidak akan pernah bertumbuh subur di tanah-tanah yang gersang di dalam setiap kehidupan kalian semua. Untuk menjadikan setiap keluarga-keluarga kita semua, atau menjadikan keluarga kita lingkungan yang subur itu, Bapak Ibu harus menjadikan firman Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Saudara, biarlah firman Kristus itu diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jadikan firman Tuhan sebagai bacaan, sebagai renungan, sebagai diskusi keluarga. Mungkin tidak perlu lama-lama, ya saudara, tetapi bisa konsisten setiap harinya. Baca setiap renungan-renungan singkat, saat sarapan, sebelum tidur, ketika bangun, ya ketika bangun pagi, ketika saudara mau menutup hari, saudara renungkan firman Tuhan. Biarlah firman Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara setiap kehidupan kita semua. Dan saudara bisa mendiskusikan itu kepada setiap anggota-anggota keluargamu. Apa yang Tuhan ajarkan kepadamu hari ini? Apa renungannya? Apa aplikasinya? Saudara, ayo jadikan firman Kristus diam dengan segala kekayaannya, sehingga lingkungan baik keluarga kita menjadi keluarga yang subur. Bukan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan keluarga yang gersang, tetapi saudari kita rindu menjadi keluarga yang subur. Karena saudara dan saya mengutamakan firman Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Saudara, ini terjadi melalui doa bersama-sama. Doa adalah pengakuan bahwa kita tidak bisa melakukan ini dengan kekuatan kita sendiri. Maka belajarlah di tengah-tengah keluargamu untuk berdoa buat papa mama, ya, berdoa buat kakaknya, buat adiknya, buat abangnya, buat saudara-saudaranya, buat orang tuanya, berdoa buat anak-anak. Saudara, ini menciptakan ikatan rohani yang dalam di tengah-tengah keluarga kita semua, sehingga damai sejahtera Kristus nanti terus memerintah dalam setiap kehidupan pribadi-pribadi keluarga-keluarga kita semua. Maka Bapak Ibu Saudari, ayo kita belajar berdoa bersama. Kalau saudara memiliki anak-anak yang masih sekolah, ajar mereka doa bersama-sama. Kalau saudara sudah memiliki anak-anak yang sudah kuliah, ajar. Sebelum menikah, saudara ajar mereka. Ketika nanti sudah menikah, saudara ingatkan dari jauh. Ya, ingatkan dari jauh nilai-nilai Kristus di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga mereka. Gak perlu marah-marah ketika mereka sudah menikah, Bapak Ibu Saudari. Tetapi kita bilang, ayo jangan lupa doa ya nak, dalam setiap keluargamu. Jangan lupa doa buat suamimu, buat istrimu, buat anak-anakmu. Ya, saudara sebagai mungkin kakek, nenek juga berdoa buat setiap cucu-cucumu. Saudara, ayo kita belajar mengadakan setiap mesbah doa bersama-sama dengan keluarga kita. Kalau mungkin gak bisa setiap hari, seminggu sekali. Saudara, ayo kita latih
supaya ada ikatan rohani yang dalam di antara setiap anggota-anggota keluarga kita semua. Dan biarlah damai sejahtera Kristus itu memerintah. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana kita menciptakan lingkungan yang subur ataupun keluarga yang subur? Hendaklah kamu berterima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, budayakanlah ucapan syukur. Daripada saudara mengeluh tentang makanan, mengeluh makannya sayur lagi, tempe lagi. Ya saudari, aduh ayam lagi gitu saudari. Daripada kita mengeluh hal-hal demikian, ucapkanlah syukur. Puji Tuhan ada tempe, puji Tuhan mie, ya saudari. Puji Tuhan telur, ya masih dari telur ayam kan Bapak Ibu saudari, bukan dari telur yang lain kan. Masih puji Tuhan, ucapkan syukur. Bahkan ketika cuaca hujan, puji Tuhan hujan. Puji Tuhan. Saudara ucapkan syukur, walaupun saudara mungkin tidak bisa keluar rumah. Tetapi ada tanaman itu bisa tumbuh karena diairi sama air hujan. Amin. Belajar mengucap syukur. Untuk kesehatan saudara, untuk perlindungan Tuhan, ucapkan puji Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ya Bapak Ibu saudari, karena hati yang penuh dengan syukur adalah tanah yang subur bagi nilai-nilai kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu saudari. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, ya sahabat-sahabat Pastor Neso, dimanapun kalian berada, hidupkanlah nilai-nilai kerajaan Allah dalam keluarga kalian. Itu adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Itu sebuah perjalanan yang panjang. Itu membutuhkan kesengajaan. Itu membutuhkan konsistensi. Dan tentunya banyak sekali kasih karunia di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat hari ini, ya kita merasa keluarga kita jauh dari gambaran yang saya sampaikan. Mungkin ada luka, ya mungkin ada ego, mungkin ada kesibukan yang telah mengikis nilai-nilai itu dalam setiap kehidupan kita semua. Saya mau mengajak, datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Ia adalah ahli dalam memulihkan yang rusak. Dia adalah ahli untuk membangkitkan yang mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagi orang tua, berkomitmenlah untuk memimpin keluargamu kepada Kristus. Amin. Ayo kita komitmen. Ya sejak awal-awal kita menikah, kita berkomitmen. Kalau kalian masih punya pernikahan di bawah 5 tahun, berkomitmenlah bersama-sama pasanganmu untuk mencari wajah Tuhan. Daripada saudara kerja, bisnis, liburin hari Minggu, libur Pak Bu. Ya, belajar untuk berkomitmen hari Minggu, pokoknya saya mau libur. Kalau belum bisa saudari, saudara mulai rancang di dalam setiap pekerjaan. Saya bekerja 3-6 bulan, tapi saya harus berkomitmen untuk pokoknya hari Minggu libur. Ya, ayo orang tua, berkomitmenlah untuk memimpin keluargamu untuk datang kepada Kristus. Jangan sibuk, mau camping lah anaknya, mau kesini lah, mau kesitu lah. Pokoknya hari Minggu kita beribadah bareng-bareng. Amin. Bagi para suami istri, berkomitmenlah untuk saling melayani, saling merendahkan hati, saling mengasihi, saling mengampuni. Ya, tidak ada peran yang lebih besar antara suami dan istri atau posisi yang lebih tinggi dari antara suami istri. Sejajar semua di hadapan Allah. Saudara dan saya sedang mengabdi, berkarya bagi Allah di dalam setiap taman kehidupan yang Tuhan percayakan. Ya, jadi suami istri salinglah melayani, salinglah belajar untuk merendahkan hati, salinglah bekerja keras dalam setiap kehidupan saudara, baik suami, baik istri. Mungkin suamimu tidak bisa bekerja, tapi istri bekerja. Mungkin istrimu tidak bisa bekerja, suami yang bekerja, atau sebaliknya, atau bersama-sama. Yang penting saudari, kalian sehati di tengah-tengah keluarga kalian semua. Bagi orang-orang muda, berkomitmenlah untuk menghormati, untuk mentaati orang tuamu di dalam setiap kehidupanmu. Mari kita ambil langkah pertama ini. Belajarlah. Apapun ya, setiap kesalahan-kesalahan dari setiap orang tuamu jangan direkam. Belajarlah untuk mengampuni. Amin. Belajarlah untuk mengampuni. Bapak Ibu Saudari, tidak ada orang yang sempurna dalam setiap kehidupan ini, termasuk orang tua kita semua. Tetaplah hormati mereka, tetaplah taati mereka di dalam Tuhan tentunya ya. Kalau mereka mengajarkan nilai-nilai, saudara tentunya bagi kalian yang sudah berkeluarga, saudara berdoa kepada Tuhan. Sehingga keputusan saudara
ya, menjadi keputusan yang sahih ketika saudara sudah berdoa. Walaupun orang tua sudah memberikan masukan, tetapi tetap saudara yang harus memutuskan. Saudara bisa mengambil masukan itu, tetapi saudara juga boleh juga tidak mengambil masukan itu karena saudara sudah berkeluarga. Tetapi yang paling penting membawa di dalam setiap doa-doamu, dalam setiap keputusan-keputusanmu. Kalau engkau anak-anak yang masih belum menikah, belajar untuk menghormati, mentaati orang tuamu, ya. Karena kamu kan belum menikah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang tuamu itu sebagai wakil Tuhan yang Tuhan percayakan, ya, di tengah-tengah kelebihan dan kekurangan mereka. Ayo, Bapak Ibu, mari pada kesempatan saat hari ini, saudara dan saya, saudara bisa katakan kepada pasanganmu, kepada anak-anakmu, ayo, aku mau kita bersama-sama membangun keluarga yang mencerminkan kasih Kristus. Bapak Ibu, sampaikan kepada pasanganmu, maukah kamu menolongku, Pak? Maukah kamu menolongku, Ma? Mari, saudara, kita mulai dengan saling melayani, saling memaafkan. Rumah mungkin adalah medan perjuangan terkecil di dalam setiap kehidupan kita semua, tetapi dampaknya bagi kerajaan Allah itu besar banget. Besar sekali Bapak Ibu Saudari. Dan biarlah Bapak Ibu, saya mau tutup pada saat hari ini di dalam setiap kehidupan kalian semua. Mungkin hari ini ada yang Bapak Ibu Saudari hatinya sedang berat. Kalian melihat kegagalan, ada kenangan pahit, ada rasa bersalah. Karena keluarga kalian tidak seperti gambaran indah tadi yang seperti saya sampaikan. Mungkin sudah menjadi keluarga yang retak, keluarga yang hancur. Papa sudah di mana? Mama sudah di mana? Suami sudah di mana? Istri sudah di mana? Saudara dengarkanlah. Yesus Kristus tidak memanggil keluarga-keluarga yang sempurna. Ia justru memanggil keluarga yang jujur, mengakui kehancurannya, dan berseru meminta pertolongannya. Meja kasih karunia-Nya terbuka untuk kita semua. Mungkin kalian adalah generasi pertama dalam keluarga kalian yang memutuskan untuk mengikut Yesus di dalam setiap kehidupan kalian semua. Dan ini adalah jawaban doa dari generasi-generasi yang sebelumnya sudah terhilang. Saudara, Tuhan ingin memakai kalian untuk mematahkan setiap rantai kutuk, untuk mematahkan setiap Bapak Ibu Saudara dari hal-hal yang keliru bagi generasi-generasi sebelumnya. Ketika saudara memilih Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari, ayo kita terus mau memulai warisan berkat yang baru yang kita rindukan dalam setiap hidup kita semua dan juga kepada setiap anak-anak kita semua. Mari berikan hidup kita kepada Tuhan Yesus, berikan keluarga kita kepadanya. Serahkan setiap perkataan-perkataan kasar yang sulit saudara kendalikan. Serahkan egomu, ya, yang enggan saudara meminta maaf. Serahkan kekhawatiranmu yang enggan saudara berbagi, saudara kikir, saudara pelit dalam setiap hidup saudara. Serahkan kekhawatiranmu itu. Serahkan semua itu di kayu salib Yesus Kristus, di mana Yesus telah menumpahkan darahnya untuk mengampuni dan memulihkan segala sesuatu dalam setiap kehidupan saudara. Dan biarlah hari ini pintu rumah kita bukan hanya sebagai pembatas fisik, tetapi menjadi gerbang syukur. Ruang keluarga kita menjadi ruang tahta Allah, di mana damai sejahtera Kristus memerintah di dalam setiap kehidupan saudara. Dan meja makan kita semua menjadi meja perjamuan kudus, di mana ada kasih di dalam setiap anggota-anggota keluarga kita semua. Kita diingatkan bahwa mereka semua yang ada di tengah-tengah keluarga kita, mereka dikasihi, mereka diterima. Kita semua dipanggil untuk menjadi berita Injil atau pemberita-pemberita Injil bagi dunia, ya Bapak Ibu Saudari, yang sudah hilang dengan kasih. Ketika dunia berkata tidak mungkin, tetapi kasih karunia Allah berkata mungkin. Amin Bapak Ibu Saudari. Ketika iblis berbisik kau gagal, tetapi Yesus berseru, sudah kutebus. Mari kita bangkit. Mari kita membawa setiap berkat rohani ini dalam setiap kehidupan kita semua. Bukan karena kekuatan kita, tetapi dengan kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang sanggup menghidupkan nilai-nilai kerajaan Allah. Bahkan di dalam setiap keluarga yang paling berantakan sekalipun, Tuhan menjamah, Roh Kudus menjamah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini, atau pada kesempatan saat hari ini. Tuhan, dimanapun kami mendengar, baik pagi, baik siang, baik malam hari, ketika kami mendengar firman-Mu ini, kami semua boleh diberkati oleh karena Tuhan. Terima kasih, kami mau menghidupkan nilai-nilai kerajaan-Mu di tengah-tengah setiap kehidupan keluarga kami. Berkatilah setiap pribadi,
Berkatilah setiap keluarga demi keluarga. Berkatilah setiap pekerjaan, setiap bisnis usaha kami, dimanapun kami berada. Bapa, rahmatilah setiap mereka. Berikan kekuatan-Mu Roh Kudus dalam setiap hidup mereka. Dan aku berdoa pagi hari ini, bila damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi setiap hati dan pikiran kami semua. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terlebih hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang terbuka. Rahmati di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan hati yang kontra, Tuhan aku berdoa, Roh Kudus menjamah, Roh Kudus menjamah setiap hati ini. Sehingga mereka yang kontra-kontra kepada Tuhan Yesus, aku berdoa, Roh Kudus mulai menjamah setiap hati mereka. Sehingga pribadi mereka rindu untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Selesailah ibadah kami pada kesempatan saat hari ini. Biar Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudari, kita angkat kedua tangan kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus boleh menyertai kita saat hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua di Anon Permai, menjemput kita semua menuju Yerusalem baru. Langit yang baru dan bumi yang baru, surga yang kekal, di mana Tuhan Yesus memerintah dalam setiap kehidupan kita semua. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat share-nya, terima kasih buat gift-nya. Bapak Ibu Saudari yang sudah berikan lewat channel Pastor Deso. Bapak Ibu, terima kasih juga buat setiap persembahan kasih, persembahan syukur yang saudara berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya lewat channel Pastor Deso, yang saudara berikan setiap hari, yang saudara berikan setiap minggunya. Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat setiap pemberian-pemberian saudara. Bagi Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, yang terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap waktunya, dan saudara Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, kolekta, apapun namanya. Kalau saudara terberkati dan Roh Kudus menggerakkan hatimu, saudara bisa memberikan lewat bio profil saya di sana. Ya, yang di orange di atas sana, Bapak Ibu Saudari yang bulat-bulat, saudara tinggal klik di sana, nanti saudara masuk ke profil akun TikTok Pastor Deso. Di sana saya sudah sematkan Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa memberikan lewat rek BCA atas nama istri saya Angeline. Atau yang kedua lewat sosial bus. Ya, saudara pilihlah metode ya di mana saudara itu metode memudahkan saudara. Ya, pilihlah metode yang memudahkan saudara. Baik saudara pakai BCA, pakai sosial bus, tapi saya menganjurkan orang-orang Indonesia bisa memakai BCA, orang-orang di luar negeri bisa memakai sosial bus. Kalau tidak punya rekening bank-bank di Indonesia, saudara bisa menggunakan sosial bus untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Ya, kata kuncinya adalah kalau saudara terberkati dan Roh Kudus menggerakkan hati supaya saudara bermurah hati. Tapi kalau saudara tidak digerakkan di dalam setiap kehidupan saudara, saudara nggak usah pusing-pusing apa yang saya sampaikan. Karena saya percaya apa yang kita berikan dalam setiap kehidupan kita semua itu akan kembali kepada setiap kehidupan kita semua. Dan saya sangat percaya hal itu dari sejak saya muda. Ketika saya memberi Bapak Ibu Saudari, maka Tuhanlah yang akan memberikan kebaikan-kebaikannya. Ya, dari berbagai versi kebaikan yang Dia, ya Bapak Ibu Saudari, yang kita ketahui dalam setiap kehidupan kita semua. Dia yang akan memberikannya dalam setiap kehidupan saudara. Penyediaan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sampai bertemu nanti dalam ibadah sore. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan di jam 5 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu untuk ibadah offline bersama Pastor Deso, kalau ada saudara di sekitar Depok, Jawa Barat, saudara juga bisa datang dalam ibadah offline kami, ya jam 10 pagi di daerah Depok, ya kota Depok, Jawa Barat, ya di sekitar timurnya kota Depok, Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau saudara rindu, ya jam 10 pagi kita beribadah, saudara kalau rindu saudara bisa pesan atau pesan TikTok, saudara tanya alamatnya kepada saya, ya message kepada Pastor Deso, nanti saya akan berikan alamat lengkapnya. Kalau saudara rindu untuk datang dalam gereja offline, ya dilayani secara offline dan lain sebagainya. Kalau sekitar Depok dan sekitarnya,
Puji Tuhan, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Abdul Ghani. Tuhan Yesus memberkati ya. Tuhan menjamah hatimu. Tuhan yang merahmati setiap kehidupanmu. Sehingga Tuhan Yesus yang terus mengubah hatimu dan menjadikan engkau pemberita-pemberita Injil ke depan di dalam setiap kehidupanmu. Yuk kita berdoa buat Pak Abdul Ghani. Tuhan Yesus, Tuhan menjamah Pak Abdul Ghani. Tuhan, aku berdoa biar Tuhan menjamah hatinya, sehingga setiap hatinya boleh dipenuhi dengan kasih Kristus. Biarlah mulai saat hari ini Roh Kudus menjamah setiap kehidupan Pak Abdul Ghani, sehingga dia boleh mengenal kedalaman kasih Kristus yang menyelamatkan kehidupan kami semua. Roh Kudus menjamah ketika dia bangun pagi, ketika dia makan, ketika dia bekerja, ketika dia beraktivitas. Roh Kudus yang menjamah hatinya, sehingga apapun yang dikerjakan, dia rindu semakin mengenal Yesus. Bahkan setiap teman-teman kami yang kontra, Tuhan jamahlah mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Sekali lagi salam dari saya Pastor Deso. Dukunglah selalu pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Bagi saudara, kalau saudara ada persembahan-persembahan khusus juga yang saudara juga rindukan untuk mendukung TK yang Pastor Deso rindukan untuk dibuka di daerah kami, saudara juga bisa notes ya di persembahan-persembahan saudara. Jangan lupa notesnya kalau saudara ada mau mendukung untuk pembukaan TK. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan lupa di note juga dalam persembahan khusus itu. Puji Tuhan sehingga kami dapat mengalokasikannya dengan baik. Thank you ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu nanti sore. Dan juga bagi saudara yang rindu untuk bertumbuh setiap harinya kepada Tuhan, channel Pastor Deso hadir setiap hari menjadi gereja Yesus Kristus yang terbuka. Setiap hari, bukan hanya setiap minggu. Saudara bisa datang Senin sampai Sabtu ya 7:30 pagi waktu Indonesia Barat. Saudara doakan untuk pelayanan malam Bapak Ibu Saudari jam 7-an ke atas. Ya, nanti mulai paling lama awal Oktober atau paling cepat mulai minggu depan, saudara sudah di launching program yang baru untuk setiap malam. Mudah-mudahan Pastor Deso bisa bersama-sama pada malam hari jam 7-an malam. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Demikian yang saya bisa sampaikan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bersih jiwa, menyegarkan. Bye-bye.